Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Winda Destiani dan rekan saya Atik Rizkyani ingin membahas terkait bea materai dan pajak PPh pasal 26. Berikut materi yang akan kami bahas, yaitu pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Adapun latar belakang yang mendasari kenapa bea materai itu ada perubahan, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai mengenai yang pertama tata cara pembayaran bea materai, yang kedua ciri-ciri keaslian materai untuk mencegah dan menghindari peniruan, pemalsuan, dan penyalahgunaan materai tempel, yang ketiga keabsahan materai, yang keempat tata cara pemateraian kemudian, dan yang kelima, penggunaan materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Adapun tujuannya di sini yang pertama memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, yang kedua keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen lebih dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Selanjutnya, pengertian bea materai menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai. Bea materai di sini yaitu pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Mulai 1 Januari 2021, tarif bea materai adalah Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Selanjutnya, objek bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros. Yang ketiga, akta pejabat membuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Selanjutnya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Jika pada tahun 1985 yang dikenai materai itu lebih dari Rp250.000, sedangkan pada tahun 2020 menjadi lebih dari 5 juta. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang berisi pengakuan utang seluruhnya atau sebagaimana telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang termasuk bukan objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan badan, yaitu di sini ada surat penyimpanan barang, yang kedua ada konosemen, yang ketiga surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, yang kelima surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan yang keenam
Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Selanjutnya, segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Kemudian tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Selanjutnya untuk surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan yang terakhir dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Selanjutnya pihak terutang menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, yaitu ada dokumen yang dibuat sepihak, di mana bea materai yang terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai yang terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen berupa surat berharga, di mana bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Dan yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Dan yang kelima, dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, di mana bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Saat terutang bea materai menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Bea materai terutang pada saat yang pertama dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, untuk akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, dan akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, saat dokumen selesai dibuat, untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dengan digunakan di Indonesia, dan yang terakhir saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, dokumen lelang, dan yang ketiga, dokumen yang menyatakan jumlah uang di Indonesia. Pihak pemungut bea materai. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungutan bea materai. Kewajiban pemungutan bea materai yang pertama, memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan bea materai ke kas negara. Dan yang ketiga, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Pembayaran bea materai.
Di sini ada dua. Yang pertama, pihak yang terutang melakukan pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen pada saat terutang bea materai. Dan yang kedua, dokumen yang terutang bea materai dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Pembayaran bea materai di sini bisa melalui materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan surat setoran pajak atau SSP. Untuk materai tempel, pembayaran dilakukan dengan membubuhkan materai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai. Ketentuan pembubuhan yang pertama, direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubuhkan. Yang kedua, dibubuhkan tanda tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas materai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatangan. Adapun ciri umum dan ciri khusus materai tempel desain baru. Untuk ciri umum, gambar lambang negara Garuda Pancasila, yang kedua ada tulisan materai tempel, yang ketiga angka 10.000 dan tulisan Rp10.000 yang menunjukkan tarif bea materai. Yang ketiga, teks mikromodulasi Indonesia. Yang keempat, blok ornamen khas Indonesia dan tulisan tanggal 20. Untuk ciri khususnya, yang pertama berbentuk segi empat, yang kedua warna dominan merah muda, yang ketiga perekat pada sisi belakang, yang keempat serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram security berbentuk persegi panjang yang membuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP. Selanjutnya ada efek raba pada ciri umum, efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia, gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP, ada gambar ornamen khas Indonesia, kemudian ada pola motif khusus, serta 17 digit nomor seri, sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet, dan yang terakhir perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk opal di sisi kanan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya. Berikut ciri umum dan ciri khusus materai tempel. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat PPT yang saya kirim. Selanjutnya, materai dalam bentuk lain. Seperti pada slide sebelumnya, pada materai bentuk lain yaitu ada materai teraan, materai komputerisasi, dan materai percetakan. Untuk syarat pada ketiga materai tersebut, telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Cara pembubuhan materai teraan, mesin teraan materai digital, kemudian untuk materai komputerisasi, sistem komputerisasi, dan materai percetakan, teknologi percetakan. Ketentuan pembubuhan ketiga materai tersebut. Untuk materai teraan dan materai komputerisasi, jika dokumen terdiri atas 2 lembar atau lebih, maka dibubuhkan pada lembar pertama dokumen. Sedangkan untuk materai percetakan, itu tidak diatur. Unsur dalam materai, yang pertama materai teraan, logo Kementerian Keuangan, tulisan Direktorat Jenderal Pajak, logo dan atau tulisan nama pembuat materai, tulisan materai teraan, angka yang menunjukkan tarif bea materai, tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan, ada nomor mesin, serta kode unik. Untuk materai komputerisasi, unsur dalam materainya yaitu tulisan bea materai lunas dan angka yang menunjukkan tarif bea materai. Selanjutnya, untuk materai percetakan, unsur dalam materai
Yang pertama, tulisan materai percetakan, yang kedua, logo Kementerian Keuangan, yang ketiga, angka yang menunjukkan tarif bea materai, dan yang terakhir, nama pembuat materai. Selanjutnya, ada surat setoran pajak atau SSP. Yang pertama, SSP hanya digunakan untuk pembayaran bea materai yang dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan jumlah lebih dari 50 dokumen dan tidak memungkinkan menggunakan materai tempel karena tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Yang kedua, menyetorkan bea materai yang terutang ke kas negara menggunakan formulir SSP atau kode billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100. Yang ketiga, membuat daftar dokumen jika terdapat 2 atau lebih dokumen. Dan yang keempat, melekatkan SSP yang telah ber-NTPN dan dokumen yang terutang bea materai atau daftar dokumen. Dilakukan paling lama 30 hari sejak saat terutang bea materai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Atik Rizkiani. Baik, terima kasih Mbak Winda. Selanjutnya saya akan membahas penentuan keabsahan materai. Materai tempel menggunakan materai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai, dan memenuhi ketentuan pembubuhan materai tempel. Materai dalam bentuk lain dibuat berdasarkan izin tertulis dari DJP dan menggunakan materai dalam bentuk lain yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Jika tidak memenuhi, maka pembayaran bea materai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi materai. Permintaan penentuan keabsahan. Jika diperlukan pihak yang terutang atau pihak lain, dapat mengajukan permintaan penentuan keabsahan. Harus dilampiri dengan materai yang dimintakan penentuan keabsahannya. DJP menentukan keabsahan dengan cara yang pertama, melakukan penelitian. Kedua, meminta keterangan atau penjelasan dari pihak yang melaksanakan percetakan materai tempel. Pemateraian kemudian. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea materai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian. Pengesahan pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian disahkan oleh pejabat pos atau pejabat lain yang ditunjukkan Direktorat Jenderal Pajak. Pejabat tersebut memastikan yang pertama, materai tempel yang digunakan sah dan berlaku serta belum pernah dipakai. Kedua, kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan melakukan konfirmasi pada saluran tertentu yang disediakan oleh DJP. Ketiga, kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian. Keempat, kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran. Cap pemateraian kemudian. Pejabat membubuhkan cap pemateraian kemudian. Yang pertama, dokumen atau daftar dokumen yang bea materainya telah dibayar dan atau SSP yang telah mendapatkan NTPN. Bentuk cap pemateraian kemudian di bawah. Penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP. Dalam hal ini, pihak yang terutang tidak melakukan pemateraian kemudian atas dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya. Yang pertama, Kepala KPP dapat menerbitkan SKP. Kedua, pihak yang terutang dapat meminta pengesahan atas dokumen yang bea materainya ditetapkan dengan SKP. Berdasarkan penelitian, kesesuaian nilai SSP dengan jumlah bea materai di SKP dapat disahkan dengan membubuhkan cap pemateraian kemudian. Dalam hal ini,
ditemukan data bahwa dokumen bea materainya tidak atau kurang dibayar merupakan dokumen yang bea materainya seharusnya dipungut. Kepala KPP pihak yang terutang mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat pemungut bea materai untuk kemudian ditindaklanjuti. Ketentuan peralihan PMK 65, PMK 03 tahun 2014 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda materai. Yang pertama, materai tempel lama dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apapun. Kedua, pembayaran menggunakan materai tempel paling sedikit 9.000 dan sesuai dengan ketentuan pembubuhan. KMK 133 B KMK 04 tahun 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Yang pertama, izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai digital dan teknologi percetakan, dan izin sebagai pelaksanaan pembubuhan tanda bea materai lunas masih berlaku sampai dengan izin berakhir atau dicabut. Izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan menggunakan sistem komputerisasi masih berlaku dalam hal pemilik izin melakukan pembayaran bea materai di muka dan melaporkan ke KPP terdaftar dan izin belum dicabut. Tanda bea materai lunas. Tanda yang telah dibubuhkan dapat digunakan untuk pembayaran. Selisih bea materai yang seharusnya terutang dengan tarif yang tertera wajib dilunasi dengan mesin teraan materai digital atau SSP, paling lama sebelum dokumen digunakan. Ketentuan penutup. Pencabutan atas peraturan berikut. Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133 KMK 04 tahun 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 PMK 03 tahun 2014 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda materai. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK 03 tahun 2014 tentang tata cara pemateraian kemudian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK 03 tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, badan pemerintah. Kedua, subjek pajak dalam negeri. Ketiga, penyelenggara kegiatan. Keempat, bentuk usaha tetap. Kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swab dan transaksi lindungi lainnya, H. Keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua, 20% final dari perkiraan penghasilan neto berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia,
B. Premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ketiga, 20% final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan atas conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Keempat, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Kelima, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Selanjutnya, saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan 26. Pajak penghasilan pasal 26 terutang. Pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Tergantung yang mana terjadi lebih dulu. Kedua, pemotong pajak penghasilan pasal 26 wajib membuat bukti potong pajak penghasilan 26 rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Ketiga, pajak penghasilan pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim. Berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Keempat, SPT masa pajak penghasilan pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotong lembar kedua, dan daftar bukti pemotong disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pengecualian pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, bentuk usaha tetap dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. C. Tidak melakukan penghasilan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, mekanisme perhitungan. Contoh soal yang pertama, PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar dan hitunglah pajak penghasilan pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Perhitungan pajak penghasilan pasal 26 adalah perkiraan penghasilan neto dengan tarif 50% kali 2 miliar sama dengan 1 miliar. Pajak penghasilan pasal 26 dengan tarif 20% kali 1 miliar dari hasil sebelumnya sama dengan 200 juta. Kedua, Alhad Edison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Alhad menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar. Kepada Charles, seorang warga negara Argentina
Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina, serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah pajak penghasilan pasal 26 dari transaksi tersebut. Jadi penyelesaiannya, pajak penghasilan pasal 26 dengan tarif 20% kali 25% kali 8 miliar sama dengan 400 juta bersifat final. Ketiga, seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Hitunglah pajak penghasilan pasal 26. Jadi pajak pasal 26 sama dengan 20% kali 100 juta sama dengan 20 juta. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20 juta. Keempat, Mike adalah karyawan asing dari perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2019, Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.000 per US dollar. Hitunglah pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan sama dengan 10.000 US dollar kali 10.500 sama dengan 105 juta. Pajak penghasilan pasal 26, tarif 20% kali 105 juta sama dengan 21 juta. Maka, pajak penghasilan pasal 26 atas gaji ke bulan April 2019 adalah 21 juta. Yang kelima, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 17 miliar 500 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% kali 17 miliar 500 juta. Sama dengan 4.375 juta. Penghasilan bentuk usaha tetap setelah kena pajak yaitu sebesar 13.125 juta. Hitunglah pajak penghasilan pasal 26. Jadi penyelesaiannya pajak penghasilan pasal 26 yang terutang sama dengan tarif 20% kali 13 miliar 125 juta, hasilnya 2 miliar 625 juta. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.